Edi Sunarjo Bogor Al-Mukarram Profesor Haji Rahmat Hidayat. Pemangku hajat pada malam hari ini Bapak Haji Muhammad Soleh dan Ibu Hajah Eli Sastro Dinata, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Pediatno, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Syukur, alhamdulillah, Allah melimpahkan hidayah kepada kita. Hidayah yang terbesar yang dilimpahkan Allah kepada kita, yang tentunya tidak semua orang, tidak semua manusia mendapatkan hidayah ini. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh pangarsa Abah kepada kita itu adalah sesuai apa yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kaidah dalam fikih al-aslu fi syariah at-tawaqquf, bahwa ajaran agama itu asal pokoknya itu harus ada pengajaran at-tawaqquf. Itu pengajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian suatu amalan yang tidak ada ajarannya itu adalah bid'ah. Yang pasti ada gurunya. Ketika seseorang melakukan syariat, melakukan ibadah tanpa guru, itu sudah bid'ah. Kemudian kita ini melakukan apa saja, apakah itu sholat, apakah itu kegiatan sehari-hari, itu mengacu kepada pangarsa Abah. Tawakufnya kita itu kegiatan apapun, terlebih adalah ibadah yang murni, adalah kita tawakuf, kita makmum, kita ikut itba kepada guru. Bagaimana sholat kita, bagaimana sedekap kita, bagaimana sujud kita, bagaimana sholat sunnah kita, semua ada ajarannya. Semua adalah tawakuf dari guru kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, lain kali kita bahas bahwa ending yang diharapkan pangarsa Abah bagi kita adalah puncaknya menjadi benar-benar menjadi hamba-hamba Allah. Manusia yang benar-benar hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara sifat-sifat hamba Allah terdapat di dalam surat Al-Furqan. Di antaranya yang pertama, sifat hamba Allah adalah dia tenang, merendahkan diri, menjaga kemuliaannya, hifdzul hurmah, meski tidak peduli dengan orang-orang yang mencela ketaatan mereka. Membantahnya dengan cara yang baik. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshun 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mengolok-olok mereka, mereka mengucapkannya dengan kata-kata yang mengandung kedamaian. Kemudian di antara sifat yang kedua,
Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang hamba-hamba Allah ini yang nanti target diharapkan oleh pangarsa Abah adalah menaruh perhatian terhadap sholat, terutama sholat malam dan sholat-sholat sunnah. Mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, ketertundukan. Allah berfirman dalam kelanjutannya, walladzina yamshuna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang melewati malam hari dengan bersujud, berdiri untuk Tuhan mereka. Bagaimana pangarsa Abah mengajarkan kita mulai dari fardu maghrib, sholat sunnah ba'diyatul maghrib, sampai sholat sunnah qobliyah, isya ba'da isya, sampai pun ditutup dengan sholat witir. Itu sebagai bentuk yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Kita tidak ngarang. Kita tidak menggunakan otak kita sendiri, tapi kita dituntun oleh pangarsa Abah. Kemudian di antara sifat hamba Allah yang ditargetkan pangarsa Abah itu senantiasa takut dari adab Allah. Oleh karena itu senantiasa berdoa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan yang dilarang oleh negara pun pangarsa Abah juga sangat memperhatikan itu. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharaam. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari jahanam. Sesungguhnya adab itu adalah kebinasaan yang kekal. Ini doa-doa orang-orang yang memang takut terhadap siksa ancaman Tuhan yang Maha Kuasa. Oh gitu. Kok Kiai Zainal hilang suaranya lagi ya, Kiai Zainal? Hilang lagi suaranya. Masuk. Ada enggak Bunda? Bagus, bagus. Bagus. Hamba-hamba Silakan. yang diharapkan pangarsa Abah kita masuk dalam hamba-hamba itu. Kecil lagi, kayak kecil. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawa. Mereka yang suka berinfak dan tidak memboroskan, tapi di antara terlalu sedikit dan terlalu boros. Kemudian selain hilang lagi nggak ada suaranya. Suka bersedekah, mereka yang senantiasa menghamba kepada Allah, menghamba kepada Tuhannya dengan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Alhamdulillah. Hati-hati di dalam melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan, jauh dari riya, jauh dari syirik. Juga sekaligus wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Mereka yang menjauhi dari merampas hak-hak orang lain, tidak membunuhnya, tidak menghinanya, kecuali dengan hak. Wala yasnun, juga Suaranya nggak ada. Selanjutnya di antara sifat Ya, Allah yang ya. sifat Pak Kiai Zainal pindah tempat deh, ini suaranya hilang. adalah mereka yang senantiasa Kok bisa gini ya signalnya ya? melalui tempat-tempat majlis-majlis Pak Kiai Zainal, dianya nggak tahu pula kali. Sinyalnya di tempat ini wa Saya idza nggak punya marru billahwi marru kiroma. Ketika mereka
melewati tempat-tempat yang menyimpang dari ajaran Allah, maka mereka menjaga kehormatannya, hifdzul hurmah. Dan yang ketujuh, walladzina, orang-orang idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru summa wa umyana. Mereka orang-orang yang menjaga zikir dengan senantiasa memperhatikannya, kezikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ahli thariqah. Kenapa hanya ahli thariqah? Ketika ahli thariqah itu zikir mampu dengan lisan, maka zikirnya jahar. Tapi ketika sudah capek, ya tidak harus jahar. Dengan apa? Zikir khafi, zikir yang senantiasa hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Dan kemudian orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini kelak di akhirat, kelak nanti, yang terakhir yang ke-8 ini, harapan, doa-doa mereka, harapan-harapan mereka itu tertuang untuk tidak hanya pribadinya, tapi orang lain, terutama keluarganya. Doa yang senantiasa dipanjatkan orang ini adalah Rabbana walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah dalam surat Al-Furqan, mereka yang berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, beri kami, min azwajina, jodoh-jodoh kami, istri suami kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yun, yang menjadi penenang hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan pemimpin kami hanya orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang mempunyai 8 sifat ini tadi, dari tidak berada di muka, mengambil sikap dengan penuh tawadhu, khusyuk, tidak sombong, dia menjaga, dia memelihara, menundukkan hawa nafsunya, itu nanti di akhir dia akan mendapatkan 9 kemenangan, sebagaimana 9 kemenangan yang oleh pangarsaabah kita ini dimanakibi untuk mensyukuri 9 kemenangan. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan? Allah Subhanahu wa taala tutup rangkaian sifat-sifat mereka dengan menjanjikan derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia kelak di hari kiamat. Allah mengingatkan, ulaika yujzaunal khurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang mulia, yang tinggi di surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Inilah puncak dari harapan-harapan bagaimana pangarsaabah senantiasa setiap waktu, setiap saat untuk memperhatikan kita. Harapan itu tidak hanya mendapatkan kemuliaan di dunia, tapi juga kemuliaan di akhirat. Semoga pangarsaabah mengistiqomahkan kita, memberikan kita umur yang mulia, keluarga yang solehah, sakinah mawaddah warahmah, dengan doa pangarsaabah berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.